Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husni Ma'arif dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Nusruddin Arab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sebelum kita membahas tentang historis kesenian yang ada di Indonesia, khususnya kesenian Islam, sebelumnya kita sudah tahu bahwa Islam ini masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 sampai 8 Masehi. Dan untuk versi kedatangan Islam ini berasal dari mana sudah dikemukakan oleh para tokoh. Ada beberapa versi seperti datangnya Islam itu berasal dari Gujarat, ada juga yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Arab, ada juga Islam yang berasal dari Cina, dan sebagainya. Tapi kita tidak membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia, tapi kita membahas tentang historis tentang kesenian, yang mana kesenian Islam ketika Islam datang ke Nusantara itu sudah pasti terjadi atau sudah ada pertemuan antara dua budaya, yang mana dengan yang Islam bawa sendiri dengan budaya lokal. Untuk itu saya di sini mencoba sedikit menjelaskan beberapa macam kesenian Islam yang berada di Nusantara ini. Kesenian pertama yaitu berupa arsitektur dan bangunan. Bangunan peninggalan Islam yang ada di Nusantara ini dapat dikatakan tidak memiliki corak Islam. Kenapa demikian? Karena yang ditemukan sampai saat ini peninggalan-peninggalan atau bangunan-bangunan yang ada pada saat Islam dulu itu bersifat campuran, yang mana campuran antara Islam itu sendiri dengan kepercayaan lama, yaitu kepercayaan Hindu dan Buddha. Ya, walaupun kita tahu bahwa meski pada zaman Islam itu sudah tumbuh dan mengakar di Nusantara ini selama kurang lebih 5 abad, namun tidak menutup kemungkinan bahwa peninggalan seni bangunan Islam di Nusantara ini tidaklah semegah peninggalan bangunan atau arsitektur dinasti-dinasti Islam di negara lain. Untuk itu seperti halnya peninggalan Islam yang ada di Nusantara berupa bangunan atau berupa arsitektur ini, yaitu seperti contoh Masjid Demak. Selain Masjid Demak juga ada Masjid Kudus, yang mana Masjid Kudus ini lebih menyerupai bentuk bangunan khas agama Hindu atau kepercayaan Hindu. Seiring berjalannya waktu, bentuk dari arsitektur atau bangunan dari masjid-masjid ini mulai mengalami perubahan. Seperti ketika pada zaman penjajah Belanda, yang mana bentuk bangunan masjid itu mulai diadopsi dengan menggunakan gaya India, yang mana salah satu dari bentuk masjid yang bergaya India ini salah satunya yaitu seperti Masjid Kutaraja. Sementara untuk zaman yang mulai modern ini, di mana bentuk atau dari gaya bangunan yang mirip-mirip dengan ciri khas dari agama Bunda Hindu itu semakin mulai ditinggalkan, sebagaimana dalam pembangunan beberapa masjid, seperti halnya Masjid Istiqlal, yang mana masjid ini meniru gaya arsitektural dari Turki Utsmani. Selain itu juga ada Masjid Altin, yang mana masjid ini mengadopsi dari gaya bangunan Islam yang ada di India juga. Kesenian yang kedua yaitu berupa aksara dan seni sastra. Nah, untuk perkembangan Islam yang juga memperkenalkan aksara Arab di Nusantara ini, itu turut mempengaruhi perkembangan penulisan, yang mana
bentuk dari respon dari dikenalnya penulisan Arab ini di Indonesia, dikenal juga dengan berupa Arab Melayu. Selain itu juga penulisan Arab ini kemudian dikenal dengan seni olah khot atau kaligrafi, yang mana pada saat itu seni kaligrafi atau khot ini digunakan di beberapa batu nisan. Justru seni kaligrafi ini mengalami atau mulai banyak diminati, terbukti dengan munculnya beberapa karya sastrawan dan juga penulisan lokal yang menggunakan tulisan Arab. Sedangkan untuk di Jawa, bentuk warisan sastra Islam itu ditemukan dengan salah satunya berupa suluk, yang mana suluk ini itu diartikan sebagai himpunan dari syair sufistik yang kemudian ditulis dengan dalam bentuk macapat. Karya lain pada seni ini yaitu adalah serat Dewa Ruci. Yang ketiga yaitu berupa seni rupa dan ukir, di mana aslinya hukum dari seni rupa ukir ini itu untuk hukum dari pembuatan seni ukir ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Akan tetapi di Indonesia sendiri atau di Nusantara ini itu bentuk dari seni rupa dan ukir ini, baik itu berupa patung atau ukiran-ukiran, itu sudah ada sebelum Islam datang. Dan ketika Islam masuk ke Indonesia ini, kemudian mulai ada beberapa tokoh atau beberapa ulama yang membuat atau yang menjadikan seni ukir ini digunakan dalam sebuah bentuk bangunan masjid, yang mana sudah pasti seni ukir yang digunakan waktu itu adalah bentuk dari akulturasi atau sebuah perpaduan antara Islam dengan agama lokal, yaitu agama Hindu-Buddha. Untuk itu, salah satu dari contoh seni rupa dan ukir ini yaitu seperti yang berada pada Masjid Mantingan yang ada di Jepara, yang mana masjid ini dihiasi oleh ukiran-ukiran. Untuk kesenian yang keempat yaitu seni musik atau suara dan tari. Jadi perkembangan awal kesenian Islam di Nusantara sekali lagi tidak dapat dilepas dari metode akulturasi dan asimilasi. Salah satu dari bentuk atau contoh dari seni musik atau suara dan tari ini yaitu yang terjadi pada salah satunya itu ketika peringatan Maulid yang digelar dengan pertunjukan seni wayang, yang mana ide pertunjukan seni wayang ini atas acara Maulid ini itu digagas oleh Sunan Kalijaga, yang mana bentuk atau acara ini itu disebut dengan sekaten. Kemudian contoh dari seni ini yaitu berupa tembang sinom, yang mana tembang sinom ini merupakan hasil karya dari Sunan Giri. Kemudian ada juga dangdang gula, yang mana ini merupakan hasil karya juga dari Sunan Kalijaga. Dan untuk seni suara pada masa kontemporer saat ini yaitu kalau yang berupa berupa Islami, yaitu dengan bentuk tilawah Al-Quran. Yang kelima yaitu berupa seni pertunjukan, di mana salah satu dari fungsi pertunjukan ini yaitu adalah untuk sebagai hiburan atau penghibur untuk masyarakat atau rakyat. Nah,
bentuk atau contoh dari seni pertunjukan yang berbau Islami, yaitu salah satunya yaitu adalah seni pertunjukan ketoprak, yang mana ketoprak ini yaitu semacam kayak sebuah pertunjukan drama yang dilakoni oleh orang-orang atau pemain-pemain tertentu yang mana menceritakan sebuah kisah. Nah, inilah yang kemudian oleh Islam, kisah-kisah yang awalnya bukan mengandung unsur Islami, kemudian kisah itu atau cerita itu diganti dengan yang bernuansa Islam. Untuk itu, dari penjelasan di atas dapat diambil 3 kesimpulan, yang mana kesimpulan pertama yaitu seluruh kesenian Islam yang berada di Indonesia itu keseluruhannya bukanlah murni kesenian Islam yang dibawa dari Arab itu sendiri. Nah, akan tetapi perlu garis bawahi bahwa satu-satunya kesenian yang dibawa oleh Islam dari Arab yang justru itu diadopsi oleh masyarakat lokal adalah kesenian gambus, yang mana kita tahu bahwa pada awal-awal adanya Islam, kesenian gambus ini hanya berada di sekitar pesisir Nusantara. Ya, walaupun nanti kedepannya gambus ini kemudian tidak hanya berada di pesisir Nusantara, melainkan juga nanti menyebar kepada tengah kota atau pada setiap masyarakat, susunan masyarakat. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu kesenian yang sebenarnya itu bukanlah berasal dari Islam itu sendiri. Maksudnya kenapa? Maksudnya kesenian-kesenian yang berada pada di Nusantara ini merupakan atau bentuk dari inisiatif beberapa tokoh penyebar Islam, yang mana itu sebagai bahan untuk menarik minat rakyat atau masyarakat. Sedangkan yang ketiga itu kesimpulannya bahwa percampuran dari kesenian lokal dan Islam yang kemudian membentuk suatu kesenian baru, inilah yang kemudian menjadi ciri khas adanya Islam yang ada di Nusantara atau di Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian dari apa yang sedikit saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.